Perjanjian atau kontrak. Apa itu perjanjian atau kontrak? Perjanjian atau kontrak adalah suatu perbuatan hukum antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Berikutnya syarat sah perjanjian. Yang pertama yaitu syarat kesepakatan. Proses kesepakatan ini harus dilakukan secara bebas tanpa adanya kehilafan atau paksaan ataupun penipuan. Yang kedua, syarat kecakapan. Seseorang dikatakan cakap atau dewasa jika telah berusia 21 tahun. Yang ketiga, syarat suatu hal tertentu. Hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi objek perjanjian. Yang keempat, syarat suatu sebab yang halal. Isi dari perjanjian tersebut tidak boleh melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Berikutnya ada asas-asas hukum perjanjian. Yang pertama yaitu asas konsensualisme yang berkaitan dengan lahirnya perjanjian. Suatu perjanjian lahir dengan tercapainya kata sepakat di antara para pihak mengenai suatu hal tertentu. Yang kedua adalah asas kebebasan kontrak yang berkaitan dengan isi dan syarat perjanjian. Setiap orang bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian. Setiap orang bebas untuk membuat perjanjian dengan siapapun. Setiap orang bebas untuk menentukan isi dan syarat perjanjian. Setiap orang bebas untuk menentukan bentuk perjanjian. Dan setiap orang bebas untuk menentukan pada hukuman dan perjanjian tunduk. Yang ketiga yaitu asas pacta sunt servanda yang berkaitan dengan kekuatan mengikat perjanjian. Semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak. Yang keempat, asas kepribadian yang berkaitan dengan berlakunya perjanjian. Yang terakhir yaitu asas itikat baik yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Selanjutnya ada bentuk perjanjian. Bentuk perjanjian ada dua. Yang pertama yaitu tertulis. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tertulis. Yang kedua yaitu lisan. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan atau kesepakatan para pihak. Berikut adalah contoh surat perjanjian tertulis. Selanjutnya saya akan membahas mengenai e-commerce. Apa itu e-commerce? Electronic commerce transaction merupakan transaksi perdagangan antara penjual dengan pembeli untuk menyediakan barang, jasa, atau mengambil alih hak dengan mempergunakan media elektronik atau digital medium di mana para pihak tidak hadir secara fisik. Berikut adalah beberapa platform yang menyediakan electronic commerce transaction yang kita tahu. Shopee, Bukalapak, Lazada, Tokopedia, dan yang lainnya. Berikutnya adalah legalitas perjanjian elektronik. Perjanjian dalam transaksi elektronik sebenarnya tidak jauh berbeda dengan dunia nyata. Hanya saja perjanjian dilakukan melalui media elektronik. Hal ini berarti tidak ada kontak fisik. Syarat sah perjanjian pun sama dilakukan melalui proses penawaran hingga terjadi kesepakatan. Hanya tanda tangan tinta basah yang selama ini digunakan dalam menandai setelah adanya kesepakatan para pihak dalam perdagangan konvensional diganti dengan tanda tangan digital. Digital signature sebagai prosedur teknis yang menjamin bahwa para pihak tidak lagi mengingkari keberadaannya sebagai subjek hukum dalam perjanjian transaksi elektronik. Nah, sekarang kita akan membahas etika bisnis dan budaya organisasi. Yang pertama, kita akan membahas etika bisnis. Sebelumnya, kita harus mengetahui pemahaman tentang etika. Etik adalah suatu studi mengenai yang benar dan yang salah, dan pilihan moral yang dilakukan seseorang. Etika adalah ajaran kesusilaan dan menciptakan akal, serta etika merupakan refleksi dari ajaran moral. Keputusan etik adalah suatu hal yang benar mengenai perilaku standar. Etika bisnis juga disebut pula etika manajemen, yaitu dalam penerapan standar moral dalam kegiatan bisnis. Sekarang ada pengertian etika bisnis.
Etika bisnis adalah keseluruhan dari aturan-aturan etika, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur hak-hak dan kewajiban produsen dan konsumen, serta etika yang harus dipraktekkan dalam bisnis. Konsep etika bisnis tercermin pada corporate culture atau budaya perusahaan. Menurut Kotler, pada tahun 1997, budaya perusahaan merupakan karakter suatu perusahaan yang mencakup pengalaman, cerita, kepercayaan, dan norma bersama yang dianut oleh jajaran perusahaan. Seperti bisa kita lihat dari cara karyawan, berpakaian, berbicara, dan melayani tamu. Aliran dalam etika. Aliran dalam etika itu terbagi menjadi dua. Ada aliran deontologi, yaitu kewajiban moral dapat diketahui secara intuitif, seperti kayak rasanya tak pantas kalau kita tidak menurunkan harga. Lalu yang kedua ada aliran teologi, yaitu menilai perbuatan orang dari tujuannya. Kayak misalnya, saya turunkan harga untuk menjatuhkan lawan. Yang selanjutnya ada komponen etika. Yang pertama ada komponen sumber yang terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama ada kemauan individu, yang kedua konsensus sosial, dan yang ketiga adalah nilai pribadi. Lalu ada komponen mekanik dan produk. Yang pertama, komponen mekanik itu ialah usaha melalui berbagai metode untuk mencapai konsensus. Contohnya, hasil negosiasi yang disepakati tidak boleh membanting harga. Lalu yang kedua ada komponen produk, yaitu kesepakatan individu dalam masyarakat. Contohnya, yang pertama, barang dibeli mendapat garansi 6 bulan. Yang kedua adalah kecap yang terbaik itu memiliki syarat-syarat tertentu. Selanjutnya ada cakupan etika bisnis. Etika bisnis ini mencakup hubungan antara perusahaan dengan orang yang menginvestasikan uangnya dalam perusahaan, yaitu meliputi yang pertama investor, yang kedua konsumen, yang ketiga ada pegawai, keempat kreditur, dan yang kelima pesaing. Nah, dari 5 hal cakupan etika bisnis tersebut, investor itu orang yang menanam uang atau investor menginginkan ke manajemen dapat mengelola perusahaan yang berhasil, sehingga dapat menghasilkan keuntungan bagi mereka. Lalu konsumen menginginkan agar perusahaan menghasilkan produk bermutu yang dapat dipercaya dan dengan harga yang layak. Pegawai, yaitu pegawai yang menginginkan perusahaan mampu membayar balas jasa yang layak. Kreditur mengharapkan agar semua hutang perusahaan dapat dibayar tepat pada waktunya dan membuat laporan keuangan yang dapat dipercaya serta dibuat secara teratur. Lalu yang terakhir ada pesaing. Pihak pesaing mengharapkan dalam persaingan dilakukan secara baik, tidak merugikan dan menghancurkan pihak lain. Lalu ada 3 hal yang dapat membantu perusahaan. Yang pertama, perusahaan tersebut harus dapat menemukan sesuatu yang baru. Yang kedua, mampu menemukan yang terbaik dan berbeda. Yang ketiga adalah tidak lebih jelek dari yang lain. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut, maka harus memiliki nilai-nilai yang tercermin pada visi, misi, tujuan, dan budaya organisasi. Selanjutnya ialah kesimpulan etika bisnis. Etika bisnis itu perlu dimiliki individu dan perusahaan sehingga dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam bisnis. Tanpa adanya etika bisnis, maka ekonomi akan kacau. Dengan menjaga etika adalah suatu hal yang sangat penting untuk melindungi reputasi perusahaan. Sebab reputasi sebuah perusahaan yang etis tidak dibentuk dalam waktu yang pendek, tapi akan terbentuk dalam jangka panjang sebuah perusahaan. Sekarang kita akan membahas budaya organisasi. Unsur budaya organisasi itu ada 5. Yang pertama, memecahkan masalah baik internal maupun eksternal organisasi. Yang kedua, budaya tersebut dapat ditafsirkan secara mendalam. Yang ketiga, mempunyai persepsi yang sama. Yang keempat, pemikiran yang sama. Dan yang kelima adalah perasaan yang sama. Fungsi dan manfaat budaya perusahaan. Nah, fungsinya ini sebagai menentukan maksud dan tujuan organisasi. Dengan fungsi tersebut, organisasi akan mengikat anggotanya. Lalu ada manfaat budaya perusahaan itu ada 4. Yang pertama, mampu memecahkan masalah internal. Yang kedua, mampu memecahkan masalah eksternal. Yang ketiga, mampu memiliki daya saing. Dan yang keempat, mampu menghidup jangka panjang. Lalu kunci membangun budaya perusahaan yang terdiri dari 8 macam. Yang pertama, memahami proses terbentuknya budaya perusahaan secara alamiah dan konseptual, seperti sumber budaya perusahaan yang terdiri dari karakteristik pemimpin, jenis pekerjaan, dan cara memecahkan masalah. Yang kedua, memahami faktor yang mempengaruhi budaya perusahaan yang terdiri dari nilai, ideologi, dan norma. Dan yang ketiga, langkah-langkah membangun budaya perusahaan itu seperti menemukan masalah dalam organisasi, menemukan opini yang berkembang, menganalisis opini dari lingkup, permunculan, kompetensi, mutu, dan kader. Lalu yang keempat ialah menciptakan opini baru yang positif tercermin pada individual image, unit image, dan corporate.
Yang kelima, menentukan strategi. Yang keenam, membuat program. Yang ketujuh, merumuskan pesan yang dapat mengubah opini negatif menjadi positif dan opini positif menjadi lebih positif. Dan yang kedelapan ialah budaya perusahaan dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada produk dan yang kedua organisasi seperti perhatian kepada karyawan, dalam suasana atau kesejahteraan, menyangkut sistem dan prosedur aturan-aturan kerja, dan yang terakhir ialah perhatian pada sarana atau peralatan. Kali ini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban konsumen dan produsen. Yang pertama, hak konsumen. Konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan jasa. Yang kedua, hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Yang ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa tersebut. Yang keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan. Yang kelima, hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Yang keenam, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Yang ketujuh, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Yang terakhir, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan penggantian jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan semestinya. Setelah berbicara tentang hak, kemudian kita mempunyai kewajiban. Kewajiban konsumen yaitu yang pertama, membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa demi keamanan dan keselamatan. Yang kedua, beri tiket baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Yang ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Yang terakhir, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Selain hak dan kewajiban konsumen, ada juga hak dan kewajiban produsen. Hak produsen yang pertama ialah hak menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Yang kedua, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beretikat tidak baik. Yang ketiga, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Yang keempat, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan jasa yang diperdagangkan. Yang selanjutnya ialah kewajiban produsen. Yang pertama, beritikat baik dalam kegiatan usahanya. Yang kedua, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, serta memberikan penjelasan, penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Yang ketiga, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Yang keempat, menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu atau jasa yang berlaku. Yang kelima, memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang dan jasa yang dibuat atau diperdagangkan. Memberi kompensasi, ganti rugi, atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan. Yang terakhir, memberi kompensasi ganti rugi atau penggantian bila barang dan jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Kali ini kita akan membahas tentang perbuatan yang dilarang bagi produsen. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur larangan kepada produsen dalam menjalankan kegiatannya sebagai berikut. 1. Tidak memenuhi atau sesuai standar yang disyaratkan dari ketentuan-ketentuan undang-undang. 2. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih dan jumlah dalam hitungan sebagaimana dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut. 3. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. 4. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan atau jasa tersebut. 5. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengelolaan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan atau jasa tersebut. 6. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket,
keterangan, iklan atau promosi barang dan atau jasa tersebut. 7. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan yang paling baik atas barang tertentu. 8. Tidak mengikuti ketentuan produksi secara halal, sebagaimana dinyatakan halal yang dicantumkan dalam label. 9. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat bersih atau isi bersih, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, efek samping, nama dan alamat produsen, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat. 10. Tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 11. Memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi yang lengkap. 12. Memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar dan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap. Yang selanjutnya ialah fundamental etika yang berlaku pada semua etnis. Fundamental etika yang berlaku pada semua etnis menurut Zimmerer 1996 terdiri atas 1. Sopan santun, yaitu selalu bicara benar, terus terang, tidak menipu dan tidak mencuri. 2. Integritas, yaitu memiliki prinsip, hormat dan tidak bermuka dua. 3. Menjaga janji, yaitu dapat dipercaya bila berjanji, tidak mau menang sendiri. 4. Kesetiaan, ketaatan, yaitu benar dan loyal pada keluarga dan teman. Tidak menyembunyikan informasi yang tidak perlu dirahasiakan. 5. Kejujuran, kewajaran, fairness, yaitu berlaku fair dan terbuka, berkomitmen pada kedamaian, jika bersalah cepat mengakui kesalahan. Perlakuan yang sama terhadap setiap orang dan memiliki toleransi yang tinggi. 6. Menjaga satu sama lain, caring for others, yaitu penuh perhatian, baik budi, ikut andil. Menolong siapa saja yang memerlukan bantuan. 7. Saling menghargai satu sama lain, respect for others, yaitu menghormati hak-hak orang lain, menghormati kebebasan dan rahasia pribadi, privasi. Mempertimbangkan orang lain yang dianggap bermanfaat dan tidak berprasangka buruk. 8. Bertanggung jawab, responsible, yaitu patuh terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku. Jika menjadi seseorang pimpinan, maka harus bersikap terbuka dan menolong. 9. Pengejaran keunggulan, pursuit of excellence, yaitu berbuat yang terbaik di segala kegiatan, bertanggung jawab, rajin, berkomitmen, bersedia untuk meningkatkan kompetensi dalam segala bidang. 10. Dapat dipertanggungjawabkan, accountability, yaitu bertanggung jawab dalam segala perbuatan terutama dalam mengambil keputusan. Prinsip etika. Dalam berbisnis, etika merupakan tindakan yang harus dipegang teguh oleh perusahaan. Etika adalah standar perilaku dan nilai-nilai moral menyangkut tindakan yang benar dan yang salah. Penerapan prinsip etika dalam sebuah perusahaan akan membangun hubungan yang sehat dan positif, baik secara internal antara karyawan dengan atasan maupun eksternal antara perusahaan dengan konsumen dan masyarakat. Prinsip etika adalah sebagai berikut. Yang pertama, usaha membangun kepercayaan antara anggota masyarakat dengan perusahaan atau pengusaha. Yang kedua, merupakan elemen penting buat suksesnya bisnis jangka panjang. Yang ketiga, menjaga etika adalah hal penting untuk melindungi reputasi perusahaan. Dan yang terakhir, kejujuran merupakan barang langka dan mata uang yang berlaku di mana-mana. Adapun akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran etika. Yang pertama, masalah citra perusahaan di mata publik. Yang kedua, tingginya perilaku buruk oleh karyawan. Dan yang ketiga, tuntutan hukum yang mahal. Corporate Social Responsibility. Corporate Social Responsibility atau yang disingkat CSR merupakan komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerjanya beserta seluruh keluarganya. Menurut Ketua Corporate Forum for Community Development, Tendri Supriyatno, CSR sangat penting tidak hanya bagi masyarakat, melainkan juga perusahaan itu sendiri. CSR dapat mencegah dampak sosial lebih buruk, baik langsung atau tidak langsung, atas kelangsungan usaha karena gesekan dengan komunitas sekitar. Perlunya CSR dalam berbisnis. CSR itu sendiri memiliki beberapa manfaat bagi perusahaan. Yang pertama, meningkatkan reputasi dan citra produk. Selanjutnya, meningkatkan penjualan dan kesetiaan konsumen, meningkatkan produktivitas dan kualitas, meningkatkan kemampuan untuk mempekerjakan dan mengupah pekerja,
mengurangi penyimpangan tindakan dari undang-undang, dan yang terakhir, cara untuk mendapatkan modal. Lembaga pembiayaan. Definisi lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Perpres nomor 9 tahun 2009. Lembaga pembiayaan PS2 Perpres nomor 9 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan, yaitu ada 3. Yang pertama perusahaan pembiayaan, yang kedua perusahaan pembiayaan, yang ketiga perusahaan pembiayaan infrastruktur. Lalu PS3 Perpres nomor 9 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan, yaitu ada 4. Yang pertama sewa guna, yang kedua anjak piutang, yang ketiga usaha kartu kredit, dan yang keempat pembiayaan konsumen. Yang ke-1 perusahaan pembiayaan. Apa itu perusahaan pembiayaan? Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan yang pertama, sewa guna usaha. Sewa guna usaha atau leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease untuk digunakan oleh penyewa guna usaha atau leasing selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. Yang kedua, anjak piutang. Anjak piutang atau factoring adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Yang ketiga, pembiayaan konsumen atau pembiayaan konsumen. Consumer finance adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Yang keempat, usaha kartu kredit. Usaha kartu kredit atau credit card adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang atau jasa dengan menggunakan kartu kredit. Perusahaan pembiayaan atau leasing. Apa itu leasing? Leasing adalah kegiatan pembiayaan kepada perusahaan atau perorangan dalam bentuk pembiayaan barang modal. Pembayaran kembali oleh peminjam dilakukan secara berkala dalam jangka waktu menengah atau panjang. Para pihak, lessor pihak yang memberikan pembiayaan, lessee pihak yang memerlukan barang modal, supplier pihak yang menyediakan barang-barang yang diperlukan lessee dan dibayar oleh lessor. Bentuk leasing. Operating lease. Usaha leasing di mana pihak lessee hanya membayar sewa pembiayaan sesuai perjanjian tanpa diikuti hak kepemilikan atau hak opsi barang modal tersebut pada akhir perjanjian. Financial lease. Selain membayar sewa yang ditetapkan pada akhir masa kontrak pembiayaan, lessee akan membeli barang-barang modal tersebut berdasarkan sisa harga yang disepakati. Putusnya kontrak leasing. Ada 4. Yang pertama konsensus, yang kedua lampaunya waktu, yang ketiga wan prestasi, yang keempat force majeure atau keadaan memaksa. Yang kedua ada perusahaan pembiayaan atau anjak piutang. Apa itu anjak piutang? Anjak piutang adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Penjual piutang atau klien adalah perusahaan yang menjual piutang dagang jangka pendek kepada perusahaan pembiayaan. Yang ketiga, perusahaan pembiayaan atau usaha kartu kredit. Usaha kartu kredit atau credit card adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan atau jasa dengan menggunakan kartu kredit. Pasal 5 PMK nomor 84 tahun 2006. Kegiatan usaha kartu kredit dilakukan dalam bentuk penerbitan kartu kredit yang dapat dimanfaatkan oleh pemegangnya untuk pembelian barang dan atau jasa. Perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha kartu kredit sebagaimana dimaksud
pada ayat 1, sepanjang berkaitan dengan sistem pembayaran wajib mengikuti ketentuan Bank Indonesia. Yang keempat, perusahaan pembiayaan atau pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen atau consumer finance adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Pasal 6 PMK nomor 84 tahun 2006, kegiatan pembiayaan konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Kebutuhan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat 1, antara lain meliputi pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan alat-alat rumah tangga, pembiayaan barang-barang elektronik, pembiayaan perumahan. Yang kedua, perusahaan modal ventura. Apa itu perusahaan modal ventura? Perusahaan modal ventura atau venture capital company adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan atau investee company untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk 1. Penyertaan saham, 2. Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, yang ketiga pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Lalu yang ketiga, perusahaan pembiayaan infrastruktur. Apa itu perusahaan pembiayaan infrastruktur? Adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Kegiatan usaha perusahaan pembiayaan infrastruktur meliputi pemberian pinjaman langsung atau direct lending untuk pembiayaan infrastruktur. Lalu financing atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain dan atau pemberian pinjaman subordinasi atau subordinate loans yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur. Untuk mendukung kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1, perusahaan pembiayaan infrastruktur dapat pula melakukan A. Pemberian dukungan kredit atau credit enhancement, termasuk penjaminan untuk pembiayaan infrastruktur. B. Pemberian jasa konsultasi atau advisory service. Yang C. Penyertaan modal atau equity investment. D. Upaya mencarikan swap market yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur. Dan atau E. Kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang terkait dengan pembiayaan infrastruktur setelah memperoleh persetujuan dari materi. Terima kasih.